Shalom, pagi bersama tudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan artis lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu, sekalipun firman-Mu singkat, tapi firman itu menjadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu boleh mengingatkan, mencelik, mendidik dan hidup kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Yakobus pasal pertama sampai ayat 13. Jangan memandang muka, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman pada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan perkataan indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata padanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai itu dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tulis dalam kitab suci, kasih sama manusia seperti dirimu, kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berdosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menurut seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Tetapi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak belas kasihan, tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Puji Tuhan. Kita lihat perikop firman Tuhan ini. Jangan memandang muka, tapi firman Tuhan pagi ini yang mengajar kita, di mana kita perhatikan firman Allah pada ayat yang ke-8b. Akan tapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tulis dalam kitab suci, perhatikan, kasihlah sesama manusia seperti dirinya sendiri, kamu berbuat baik. Firman Allah butuh tanda kita mengasihi sesama manusia. Kalau kita mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, saya percaya setiap pribadi manusia normal gak mungkin memukul tubuhnya, gak mungkin memukul tubuhnya, pasti menjaga, merawat tubuhnya
waktu sakit diobati, waktu kepanasan pasti diambil, dikasih kipas supaya adem, waktu kedinginan pakai selimut. Dengan pengertian manusia memelihara tubuhnya dengan baik. Dan Alkitab menulis Yesus ada kepala, tubuh adalah gerejanya. Atau katakan Yesus, suami ada kepala, istri ada tubuh. Seorang kepala pasti mengasihi tubuhnya. Seorang kepala atau seorang suami pasti mengasihi tubuhnya. Nggak mungkin dia memukul tubuhnya. Pasti merawat, menjaga sedemikian rupa. Seorang yang tidak mengasihi tubuhnya hanya orang yang, katakanlah, orang yang tidak waras. Sebagaimana orang yang tidak waras tampak terasa karena dia tidak punya pikiran, dia telanjang, dia tidak berpakaian, bahkan tidak mandi, bahkan juga bisa memukulkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti, tidak waras. Seorang suami yang baik pasti memperhatikan tubuhnya dengan baik. Siapa tubuhnya? Itulah istrinya. Dengan dia mengasihi istrinya, berarti dia mengasihi dirinya sendiri. Kalau dia mengasihi istrinya, dia juga mengasihi dirinya sendiri. Maka Alkitab kasihilah sama manusia. Siapa sama manusia? Yang paling dekat adalah suami atau istri. Tepatnya istri. Maka keluarga yang bahagia, keluarga yang mengasihi istrinya. Istri melakukan yang baik sehingga berkat surga yang kecil turun dalam hidup saudara. Kita ingin mengalami rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang diberkati Tuhan. Kunci rahasia, kasihlah sesama manusia. Yang kita paling dekat itulah istri. Ya, istri adalah tubuh, berarti mengasihi dirinya sendiri. Dan itu apa yang terjadi? Firman Allah dikatakan, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kamu berbuat baik. Kamu berbuat baik. Kalau kita berbuat baik pada tubuh kita, otomatis kita jadi sehat. Tubuh kita bisa sehat. Dan keluarga kita juga keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat itu disebut keluarga yang bahagia. Bukan karena harta, tidak. Bukan harta, tetapi keluarga yang bahagia, keluarga yang mengasihi tubuhnya. Itulah suami istri, hidup yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya berkat jasmani otomatis Tuhan akan berkati. Amin. Tuhan akan berkati rumah tangga saudara karena tenang, damai. Otomatis berkat jasmani dia sudah siapkan kepada orang yang mengasihi dirinya sendiri. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengingatkan kami biar kami mengasihi sama manusia yang paling dekat adalah istri. Biar kami mengasihi isi kami, bukan tubuh kami atau diri kami. Sebab kami suami ada kepala, istri ada tubuh. Sehingga keluarga yang bahagia, keluarga yang didambakan dalam setiap pribadi. Dan kami sebagai suami atau sementara kami mencari nafkah, berkat Allah sudah sedia buat kami. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, beri semangat takut kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.